Sejumlah ulama Iran kunjungi PBNU. Yang ingin saya tekankan di sini, bahwa saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa di PBNU itu sering bekerja sama dengan Iran atau orang-orang Syiah, sehingga menurut saya ini termasuk pengkhianatan terhadap ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Yang mana beliau mengatakan jangan sampai warga NU bekerja sama atau mengikuti apa-apa yang datangnya dari Syiah, karena Syiah ini termasuk aliran sesat. Ya, kalian tidak salah mendengar dengan pernyataan Kiai tersebut, bahwa barang siapa yang mendukung Iran, Syiah Iran, maka dia lebih buruk daripada Syiah Iran, dan bahkan dia menjadi pengkhianat kepada ajaran Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau mereka mengaku pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari, NU. Kalau kalian merasa kurang jelas mendengar, korek lagi kupingnya. Korek kupingnya, baru kalian dengar kembali. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi teman-teman, apa yang selama ini kita lihat di Iran, mereka yang mengaku-ngaku sebagai pahlawan, terus diyakini pahlawan, diakui sebagai pusat Islam, ayat Allah, ayatullah, suara Allah, kuasa Allah, wakil Allah, atau bagaimanapun serba Allah, Allah, Nasrullah, terus apa lagi? Hizbullah, apa lagi? Houthi, Ansarullah. Memang goblok, tapi memang agama ini kan dilahirkan dari pemikiran yang goblok, tolol, bodoh, dungu. Agama Syiah ini lahir dari ajaran goblok, tolol, bodoh, dungu, sontoloyo. Mana ada ajaran Islam yang katanya turun dari langit, tapi ajarannya tepuk-tepuk jidat sampai luka, pukul-pukul kepala pakai pedang sampai luka, sampai apa namanya botak, pukul tubuhnya sendiri pakai pedang sampai luka-luka. Kalau kalian tahu, saya koleksi video-videonya, ngeri teman-teman. Dalam lukanya, ngeri pokoknya. Kalau kalian nonton nggak bakal kuat. Itu kepada diri mereka sendiri. Terus kepada orang Muslim Sunni, apa yang mereka lakukan? Ratusan ribu Muslim Sunni di Yaman tewas. Gara-gara apa? Houthi Yaman, Syiah Houthi di Yaman memasang ranjau darat di perumahan-perumahan orang-orang Muslim Sunni. Anak-anak banyak yang terkena. Perempuan-perempuan mereka culik lalu diperkosa. Pemerkosaan kurang bukti apa lagi, berita-berita di mana-mana. Ansarullah, ya, penolong Allah katanya kan ya, penolong Allah. Jadi Allah butuh pertolongan dari orang Syiah. Dalam apa? Memperkosa gadis-gadis di Yaman. Hizbullah, partainya Allah. Di mana? Di Suriah, bersama Bashar Assad, bersama Garda Revolusi Iran. Ngapain mereka? Nangkap perempuan-perempuan, gadis-gadis di Suriah, diperkosa ribuan gadis. Bukan cuma diperkosa, diancam dulu ya, bahwa perang ini perang kelamin. Perang kelaminnya orang-orang Syiah Rafidhah di Suriah. Perempuan-perempuan, orang tua yang punya anak-anak perempuan, anak-anaknya diculik, diperkosa, dibunuh. Ada beritanya. Penolong Allah, partai Allah, suara Allah ini, gerakan ini. Karena apa yang mereka lakukan di Ardus Syam terkhusus, mereka menganggapnya ibadah. Membantai ratusan ribu kaum muslimin di sana, menjajah di sana, melakukan kejahatan, kebengisan. Dan saksinya bukan cuma propaganda barat di Indonesia teriaknya begitu. Padahal warga-warga Suriah, bahkan bukan cuma yang Salafi, yang Asy'ari juga bersaksi bahwa kebengisan orang Syiah Rafidhah sangat-sangat melampaui batas. Mereka berteriak labbaik ya Husain. Apa yang mereka lakukan? Menggorok leher anak-anak Suriah, memperkosa perempuan di Suriah, membantai, memeras darah anak-anak bangsa di Suriah, lalu dialirkan ke sungai darah-darah itu. مليون ونصف قتيل مسلم، مليون ونصف شهيد مسلم منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته. Betul. مو وحدهم، لكن كانوا شركاء فعالين في هذا. Ya. مليون ونصف إنسان تقتلوهم، والدليل على أنهم لم يدخلوا كما يدعون حربا على الإرهاب. حسن نصر الله بيقول نحن دخلنا عشان نحارب الإرهاب. في مجازر صارت في بلادنا وخاصة في المحافظات الشمالية، الوسطى والشمالية يعني، كانوا يدخلون إلى البيت. بيت يكون في أسرة فيها زوج وفيها زوجة وفيها أولاد وبنات وأشكال ألوان، يدخلوا يا أخواننا بالصواطير يقطعون تقطيع، ما هم مو الرصاصة يموتون الواحد. Tidak, tapi dia صواطير يقطعون تقطيع. Nah, وينشروهم بوسط البيت كله. Ya. الدماء كلها تصير والاشلاء ضمن البيت كله. Dan bahkan saya punya videonya teman-teman. Saya punya videonya. Pemuda-pemuda di Suriah, dari 5 orang sampai 10 orang
disuruh masuk ke dalam ruangan seperti kamar begitu ya, yang mungkin lebarnya cuma 4 kali 6 meter, di tempat yang gelap itu, direkam, ada rekamannya saya punya, lalu dari atas kepalanya turun besi yang runcing-runcing, ngepres mereka sampai hancur. Mereka di video, pemuda-pemuda Suriah ditangkap, diculik, dibantai, dibunuh, dicincang. Terus yang kedua, anak-anak kecil. Anak kecil, sengaja mereka video, dipotong-potong tangannya teman-teman. Dipanggil, kamu sini. Dipotong begini. Di depan teman-temannya. Jadi anak-anak kecil disuruh ngumpul, suruh ngelihat. Anak-anak kecil itu disuruh ngelihat. Lalu apa yang dilakukan oleh milisi Syiah? Terkutuk, teroris itu. Tangannya ditarik, dipotong. Di depan teman-temannya. Dipotong sampai mati. Gantian satu persatu. Punya rasa kemanusiaan. Ini bukan ulama Wahabi yang kalian teriak-teriaki, pasti Wahabi yang tidak mendukung Iran. Ini ulama Asy'ari, tapi memberikan kesaksian seperti ini. Darah dan potongan tubuh memenuhi seluruh ruangan. Bukan cuma di ruangan teman-teman. Sungai, darah-darah itu diculik. Pemuda-pemuda Suriah, anak-anak Suriah, perempuan-perempuan Suriah. Yang perempuan diperkosa. Habis itu dibunuh. Darahnya perhatikan teman-teman. Sengaja mereka tampung dan dialirkan ke sungai. Dan mereka rekam. Ada videonya, ada fotonya. Saya punya semuanya. Tujuannya apa? Untuk menyatakan kepada orang-orang Suriah, siapapun kalian yang berani melawan orang-orang Syiah Rafidhah akan bernasib sama dengan mereka. Penolong Allah, suara Allah, wakil Allah. Itu perbuatan wakil Allah. Hebat. Hebat bagi penggalang donasi yang menjual kesedihan. Bikin promosi besar-besaran, iklan di YouTube, iklan di Facebook, iklan di Instagram. Menjual kesedihan anak bangsa di Gaza untuk meraup donasi. Donasinya nyampe atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Terserah mereka lah. Kan masuk rekening yang bisa mereka kelola. Sibuk mereka menjelek-jelekan Harry Pras. Sibuk ke sana sini menjelekkan Harry Pras. Ya, dicari kejelekan Harry Pras, diungkit, begini begitu. Mereka tutup kuping, tutup mata, tutup mulut dengan kejahatan Syiah Rafidhah. Karena apa? Sumber donasi berasal dari sana. Perang Syiah, Hizbullah, Iran. Houthi, Iran. Jihad Islam, Iran. Hama, Iran. Semuanya dari Iran. Jadi mereka harus tutup mulut, tutup mata, tutup kuping. Tidak boleh membongkar kejahatan Iran. Kenapa? Akan membuat gerakan galang donasi mereka ambruk. Jadi mereka harus memuliakan Iran 100%. Karena nanti mereka akan haji umroh ke Karbala, ke Iran. Kenapa? Arab Saudi Wahabi. Arab Saudi bukan Islam lagi. Yahudi katanya. Yahudi Saudi Arabia, kata orang ini. Saya hitung 7 juta nyawa yang sudah dibantai Saudi Arabia itu, atau Yahudi Saudi ini. Oke? Itu fakta. Jadi di Saudi aja ketika mau berdiri aja itu yang meninggal sudah 2.700.000. Ya, karena kan mereka itu memang tidak nampak mukanya. Kenapa? Takut dia. Oh, bersaksi bahwa 2.700.000 warga Arab dibantai sebelum berdirinya negara Saud. Padahal sebelum 1932 berdirinya negara Saud, penduduknya tidak sampai 2,7 juta. Di bawah 2,5 juta. Diberitakan bahwa 2,7 juta dibantai katanya. Termasuk yang membantai mati berarti kalau begitu. Masih kurang. Yang dibantai dan yang membantai semuanya mati. Dan masih kurang 200 ribuan. Karena apa? 2,7 juta tadi. Bahkan dia juga punya catatan katanya kalau 7 juta jiwa di Arab yang meninggal akibat pembantaian Wahabi untuk mendirikan negara Saud. Apa gak ngibul, gak nipu? Memang orang Syiah ini kalau gak nipu, gak ngibul, gak dusta, gak fitnah, gak bisa berkembang agamanya. Karena memang dari ajaran itulah takiyah namanya. Takiyah itu nipu, bohong, ngibul, menyembunyikan kebenciannya kepada kita semua, kepada pengikut semua seluruh sahabat. Karena kan mereka pilih-pilih sahabat. Pokoknya mereka pilih sahabat yang mereka ikuti. Yang gak diikuti kafir semua, murtad. Dulu ketika Nabi SAW wafat, hanya 3 orang. Hanya 3 orang yang masih beriman. Sisanya murtad berjemaah. Karena apa? Samiri dan anak lembu. Pelakunya Samiri dan anak lembu. Siapa Samirinya? Umar. Anak lembunya siapa? Abu Bakar. Kenapa dijuluki seperti itu? Karena Umar merekomendasikan Abu Bakar untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Diberitakan sama orang-orang Syiah dengan fitnahan-fitnahannya bahwa Umar dan Abu Bakar beserta Utsman merebut kekuasaan Ali. Padahal Ali bin Abi Thalib sami'na wa ta'na kepada Abu Bakar, Umar, Utsman.
Tapi seperti Abu Lu'lu'ah, Abdullah bin Sabah, tidak mau mereka. Mereka nyusup ke dalam Islam, memecah belah di dalam, membuat pertikaian di mana-mana. Seolah-olah Abu Bakar, Umar, Utsman tidak amanah. Pengkhianat, perebut kekuasaan, bahkan lebih parah membunuh Fatimah. بابا من قتل فاطمة الزهراء عليه السلام؟ اللي قتل فاطمة الزهراء عليه السلام عمر وأبو بكر وعثمان، هم اللي عصروا فاطمة الزهراء عليه السلام وقتلوها. ومن الواجب إخواني علينا أن نعلم أولادنا من قتل فاطمة الزهراء عمر وأبو بكر وعثمان، لا نقول فلان وفلان. Konyol? Ya konyol. Itulah agama yang dibangun dengan cara menebar fitnah kepada para sahabat. Dan di Indonesia, Iran, pahlawan Islam. Nanti kita akan ke Iran semua. Pindah. Pusat Islam pindah ke Iran. Kenapa? Arab Saudi, Mekah, Madinah dibom. Nanti dibom, mereka panggil Dajjal untuk menghidupkan para sahabat kembali. Yang mereka anggap sebagai Imam Mahdi itu Dajjal sebenarnya. Karena nanti di akhir zaman Dajjal mampu membangkitkan orang mati. Nah, mereka akan meminta bantuan Dajjal untuk membangkitkan para sahabat lalu dikisos, dibunuh lagi. Sama siapa? Sama Syiah Iran. Oh enggak, Iran itu baik begini begitu. Belum baca kalian kitabnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah membaca kitab Syiah, terkhusus yang di Iran, sudah tahu teman-teman. Sudah tahu. Jadi, mau komentar apapun, para pendukung Syiah Rafidhah di Indonesia akan seterusnya menutup mata dan berada pada kebodohan. Karena memang mereka suka dibodoh-bodohi. Dan memang tercatat, dunia mengakui bahwa Indonesia berada di posisi kedua dari urutan paling bobrok, mudah dibodoh-bodohi dan mudah ditipu. Urutan ada datanya. Aduh.